Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Setiadi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan laporan terkait dengan kegiatan kuliah kerja lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 26 kemarin. Jadi pada saat ini saya akan nge-review ataupun nge-reaction kembali tentang kegiatan tersebut itu. Pada layar sudah ada kanal YouTube dari Prodi Sejarah Unsil. Ini salah satu bukti bahwa saya mengikuti kegiatan KKL, dan kita akan coba memulai dulu dari kanal YouTube ini. Tempat tumbuh dan berkembangnya kemampuan berpikir serta kreativitas yang pemajuan kebudayaan ini yang akhirnya ini pada saat pembukaan yang diberikan kepada saya kira itu pada Ketua PLT dari Museum Nasional, saya sampaikan sebagai Ibu Sri Hartini, pengantar dan juga disambut juga oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Wakil Dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, disambut oleh Ibu Iis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut masuk ke bagian inti acara yang dipandu oleh moderatornya Ibu Laili. Untuk narasumbernya itu Pak Asep Firman sebagai narasumber dari kuliah kerja lapangan ini gitu. Ini beberapa tayangan opening ceremony dari Museum Nasional terkait dengan pembukaannya gitu. Berawal dari sebuah organ bisa senang, tapi juga ini sekilas materi dari Pak Asep mengenai Museum Nasional gitu, bahwa museum ini tuh disahkan pada sesuai dengan apa itu Museum Nasional. Nah, Museum Nasional Peraturan Perundang-Undangan Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum, dan bahkan definisi dari museum ini pun sudah dijelaskan oleh Pak Asep tentang lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, dan juga memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikan kepada masyarakat gitu. Tugasnya adalah pengkajian, pendidikan, kesenangan. Itu salah satu tugas dari museum. Dilanjut lagi, ada beberapa hal yang mungkin sebagai koleksi-koleksi hal yang menarik dari KKL ini. Saya mengambil beberapa bagian mengenai kolonialisme. Pada saat penjelasan mungkin Pak Asep ada sedikit penjelasan pengertian juga tentang koleksi-koleksi yang ada di Museum Nasional mengenai kolonialisme. Yang paling menarik itu ini pada tanggal 24 April 1778, sehingga dengan dibuka kolonialisme, pembahasan kolonialisme oleh Pak Asep tuh mengenai Thomas Stamford Raffles gitu kan, pada zaman masa penjajahan Inggris, yang setelah disebutnya tuh mengambil dari bagian Hindia Belanda seperti itu. Kita lanjut kembali. Ini sekilas dari materi yang Pak Asep berikan, karena setelah materinya masuk ke Museum Nasional Virtual. Nah, mungkin saya bakal membahas di sana. Kita buka dulu ke Museum Nasional Virtual.
dari Museum Nasional Virtual ini saya dapat beberapa bahan gitu ya. Untuk penjelasan mungkin nanti sambil berjalan. Berawal dari masuk gedung, kita sudah diberikan sebuah panorama yang sangat indah gitu kan. Ini sangat luar biasa, Museum Nasional bisa memberikan hal-hal yang menarik gitu dalam segi pemberian virtualisasinya gitu. Saya sangat salut kepada Museum Nasional sudah bisa mengembangkan hal-hal yang mengenai virtual gini. Oke, ini ruang lobi pertama. Untuk kita masuk lagi. Masuk lagi. Oke, biar agak lebih cepat. Ini lokasi Museum Nasional gitu kan. Manusia dan lingkungan. Pameran manusia Dijelaskan bahwa Museum Nasional ini terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, daerah Gambir, Kota Jakarta Pusat. Tahun yang lalu hingga akhir masa prasejarah. Ini penjelasan sedikit dari Museum Nasional lantai pertama. Manusia fauna, manusia purba, situs masuk hominid, kehidupan manusia gua, dan kehidupan akhir masa prasejarah. Masuk ke daerah perkolonialismean itu di kita masuk ke lantai 3. Ini ada beberapa Lantai 3, organisasi sosial dan pola pemukiman. penjelasan Kepulauan tentang Indonesia telah lama dihuni pemukiman. manusia. Sejak masa prasejarah, sekitar 1.800.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Ini masa kerajaan-kerajaan juga di sini dijelaskan. Mungkin kita lanjut saja karena pembahasan yang bakal saya ambil tuh mengenai tentang kolonialisme. Saya ingat ada salah satu artefak yang mungkin Lantai 4, khazanah emas dan membuat saya keramik. mengingatkan kepada Koleksi khazanah emas berupa benda-benda yang Sultan Agung khususnya Tirtayasa. dibuat dari logam mulia, yaitu emas dan perak, serta dihiasi dengan batu permata. Koleksi khazanah ini memiliki nilai. Kita next saja. Ini terlihat singgasana dari raja, namun tidak dijelaskan lebih rinci oleh Museum Nasional karena hanya beberapa option yang bisa di take ataupun di touch oleh kita. Ini dari sini pelana kuda Pangeran Diponegoro pun menjadi hal yang menarik itu kan dalam perjuangan pada zaman kerajaan untuk melawan kolonialisme yang ada gitu. Nah, mungkin dari saya hanya beberapa materi karena pembahasan tentang kolonialisme tuh hanya sedikit yang dijelaskan juga oleh Pak Asep. Mungkin dalam penjelasan sekarang saya hanya mengambil awalan saja yang dibawa oleh Pak Asep itu mengenai Raffles gitu kan yang masuk ke Hindia Belanda pada zaman tersebut. Banyak pengembangan yang dilakukan oleh Raffles, terutama penemuan bunga bangkai gitu kan. Terus juga banyak juga penanaman tanaman yang dibuat secara besar-besaran. Mungkin pada reaction kali ini cukup sekian ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.